Mas Anies, selamat datang. This is our family, this is your family. Sejak awal Mas Anies memiliki kedekatan dengan keluarga besar Partai Demokrat. Masuk ke tempat ini suasananya luar biasa berbeda. Saya merasa sangat terhormat dan tidak membayangkan bahwa sambutan yang luar biasa dan atas persahabatan yang terjalin selama ini. Pertemuan pagi hari ini saya ingin garis bawahi, bukan pertemuan pertama, bukan pertemuan awal. Ini adalah keberlanjutan atas silaturahmi yang sudah ada selama ini. Ketika tujuan kita sama, ketika cita-cita kita sama, maka kita selalu bisa bekerja bersama dengan baik. Itu kita pegang. Dan saya ingin garis bawahi pentingnya di sini bahwa di dalam proses politik akan selalu ada diskusi, dialog, pertukaran pandangan, dan itu adalah tanda kebersamaan. Ini saya sering sampaikan bahwa dalam proses politik tidak ada musuh, yang ada lawan, dan semua adalah teman. Semua adalah teman. Tidak ada yang bukan teman. Ketika kita mendengar kritik, maka sesungguhnya kita sedang bertukar pikiran. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Dalam proses politik, semua adalah teman. Dan inilah yang saya sangat syukuri. Apalagi Mas Ahy ini sangat terbuka, pikiran sangat banyak, luas wawasannya, sehingga ketika diskusi selalu ada pencerahan yang didapat. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mas Ahy, Demokrat makin maju, makin berkembang. Dan kita tadi sudah lihat angkanya, sudah lihat tanda-tandanya, insya Allah trajektori ke depannya makin baik. Secara politik, keakraban antara AHY dengan Anies ini dianggap sebagai sebuah isu politik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Kenapa ini ramai? Soal momen kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies Baswedan dan AHY. Ya tentu karena memang ada hubungan yang dinilai oleh publik rada-rada tidak harmonis antara AHY, Partai Demokrat secara umum, dengan Anies Baswedan. Tentu gara-gara Pilpres 2024 antara AHY dengan Anies ini dianggap sebagai sebuah isu politik yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Saya kira ada beberapa hal. Pertama, kenapa ini ramai? Soal momen kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies Baswedan dan AHY. Ya tentu karena memang ada hubungan yang dinilai oleh publik rada-rada tidak harmonis antara AHY, Partai Demokrat secara umum, dengan Anies Baswedan. Tentu gara-gara Pilpres 2024. Seperti kita tahu, saat itu memang menjelang pemilu 2024, Anies Baswedan dan AHY itu digadang-gadang sedang membangun satu konsolidasi dan kerjasama politik supaya bisa maju bersama di 2024. Tapi nyatanya Anies Baswedan pada akhirnya lebih memilih berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Anies sebagai calon presiden, Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, dan diusung oleh 3 partai politik, diusung oleh Nasdem, PKB, dan PKS. Itulah yang kemudian menjadi titik kulminasi bagaimana hubungan politik antara Partai Demokrat, AHY, dan keluarga besar Partai Demokrat tentu saja secara umum dengan Anies Baswedan itu dinilai tidak baik-baik saja. Itulah yang kemudian dalam perkembangan pemilu 2024 saat itu banyak sekali statement-statement dari kader-kader Partai Demokrat yang cukup menyayangkan dari sikap politik Anies yang bermanuver cukup ekstrim di titik-titik akhir, di mana soal konfigurasi Pilpres saat itu yang mestinya lebih mengarah kepada duet antara Anies dengan AHY. Itulah yang kemudian menjadi salah satu sebab kenapa ketika ada momen keakraban antara Anies dan AHY dalam momen halal bihalal yang diselenggarakan oleh Pak SBY di Cikias beberapa waktu yang lalu, itu ramai diperbincangkan hingga saat ini karena ada persepsi, ada keyakinan, dan ada kedugaan bahwa kedua belah pihak ini memang hubungannya tidak baik-baik saja terkait dengan pencalonan di 2024 yang lalu. Faktor yang kedua ini tentu semakin mempertebal bahwa sebenarnya politik itu ya harus dimaknai biasa-biasa saja. Politik itu adalah sesuatu yang hari ini teman, besok bisa menjadi lawan, hari ini lawan, besok bisa menjadi teman, dan seterusnya. Sudah begitu banyak contoh di mana orang yang dulunya saling berkonflik, saling bersitegang, saling bermusuh-musuhan satu sama yang lain, tapi dalam perkembangannya saling bekerja sama satu sama yang lain. Wajar kalau kemudian di momen yang diselenggarakan di Cikias halal bihalal, Anies dan AHY termasuk juga Partai Demokrat yang dulunya dianggap tidak akur, ini renggang,
kemudian terjadi dinamika yang cukup luar biasa, itu kemudian akrab, itu ramai. Ini kan menjadi satu sinyalmen bahwa sebenarnya ya komunikasi yang dianggap buntu dan tersumbat itu sudah bisa terjalin kembali, dan itu kemudian di video-video pendek, di berita-berita memang ditunjukkan bagaimana obrolan, kehangatan dan keakraban yang terjadi antara Anies, kemudian Pak Ahy, dan tentu elit-elit Partai Demokrat yang lainnya. Yang ketiga adalah variabel, pasti ini publik mengaitkan soal kemungkinan di 2029, karena setiap momen yang dibuat oleh politisi, apalagi beririsan dengan partai politik, ini pasti ada pesan-pesan yang selalu ditangkap sebagai satu sinyalmen. Salah satunya adalah soal kemungkinan kerjasama politik antara AHY Anies menuju di 2029. Kenapa? Ya tentu karena bicara tentang Pilpres, ya tentu bicara tentang kerjasama. Apa yang kemudian dikait-kaitkan? Ada pihak yang menyebut bahwa jangan-jangan ini adalah tanda-tanda ada pesan politik yang sengaja ingin disampaikan kepada publik bahwa ya bukan tidak mungkin Demokrat akan mengusung AHY bisa berdampingan dengan Anies Baswedan. Entah skenario-nya itu capresnya AHY, wakilnya Anies, atau Anies sebagai capres dan kemudian AHY sebagai cawapres, itu tentu adalah persoalan teknis dan persoalan kesepakatan. Tapi bahwa kedua tokoh ini bukan sesuatu yang sangat mungkin bisa diusung dalam politik yang serba mungkin, sangat mungkin bisa diusung dan akan berduet. Sesuatu yang tertunda di 2024, siapa tahu dalam arus sejarah misalnya membuktikan betapa keduanya bisa bersama maju Pilpres di 2029. Karena kalau bicara tentang resultante dan kemungkinan AHY maju di 2024, ya 50-50. Satu sisi memang publik menangkap betapa Partai Demokrat juga punya intensi untuk terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Prabowo maju untuk yang kedua kalinya. Tentu harapan terbesarnya minimal misalnya AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat atau siapapun kader Partai Demokrat bisa disorongkan sebagai calon wakil presiden. Hal alamiah tentu saja. Tapi banyak pihak yang kemudian menebak-nebak, andai Prabowo Subianto maju untuk yang kedua kalinya, tapi calon wakilnya itu bukan AHY, apakah AHY, Partai Demokrat, dan Pak SBY akan diam saja? Disitulah kemudian relevansinya bicara tentang Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin ada skenario yang kedua, second plan yang sengaja dipersiapkan oleh Partai Demokrat, bahwa di 2029 skenario terburuknya, skenario mentoknya, andai Pak AHY tidak bisa maju bersama dengan Prabowo Subianto, akan memilih opsi salah satunya mungkin berpasangan dengan Anies Baswedan. Karena apapun judulnya, bicara Anies adalah sebagai salah satu sosok, salah satu figur yang tentu memiliki magnet dan elektabilitas yang saat ini juga relatif signifikan, sekalipun terlampau atau terpaut cukup jauh dengan elektabilitas yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Karena kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali partai koalisi pemerintah usung kembali Prabowo untuk yang kedua kalinya di 2029, tapi persoalan siapa yang menjadi cawapres itu kan menjadi rebutan semua pihak. Para pendukung Gibran, kader-kader PSI menginginkan duet Prabowo Gibran 2 periode. Apakah partai... Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Luar biasa teman-teman, bagaimana AHY dan Anies Baswedan ini sebenarnya masih mempunyai chemistry ya, sebagai capres dan cawapres. Dan ini menarik sekali ya, bagaimana ya Anies Baswedan dan AHY ini sebenarnya masih mempunyai kekuatan politik yang luar biasa. Bagaimana masyarakat sebenarnya masih ingin mereka berduet, masih ingin mereka bersama-sama di Pilpres 2029. Ya, karena mereka gagal bersama di 2024 karena politik yang begitu sadis, teman-teman. Bagaimana harapan Anies dan kita semua ya untuk Anies itu maju sebagai capres 2024. Jadi jangan heran ketika Anies bertemu dengan AHY pada saat itu ya, itu sangat menggemparkan sekali. Itu sangat luar biasa. Itu membuktikan bahwa Anies dan AHY itu disambut baik oleh masyarakat, disambut baik oleh rakyat untuk maju sebagai penantang Prabowo 2029. Apalagi AHY ini teman-teman mempunyai kekuatan yang luar biasa, pemimpin muda ya yang berkarisma,
pemimpin yang sangat luar biasa, ya, ketua umum partai yang berhasil membawa partainya tetap bertahan di kancah nasional, ya, dan itu terlihat keberhasilan Demokrat yang Mas AHY pimpin, teman-teman. Jadi sosok AHY ini dinanti-nantikan oleh semua kalangan, ya. Dinantikan oleh masyarakat Indonesia, duetnya dengan Anies Baswedan, teman-teman. Inilah kenapa kita sangat bersyukur. Anies sangat cerdas memilih calon pendampingnya 2029. Yang kita berharap apa yang dilakukan oleh Anies ini, ya semoga teman-teman bisa membawa mereka, ya, berdua untuk maju sebagai capres cawapres 2029. Apalagi gagasan perubahan yang digagas 2024, ya ini tentu sangat-sangat relevan, ya, bisa dibawa lagi 2029, teman-teman. Keberhasilan Anies sebagai Gubernur Jakarta 2017-2023, ya, itu sangat luar biasa. Demikian waktu dia menjadi menteri juga, program kebijakannya juga sangat luar biasa, teman-teman. Jadi saya percaya bahwa apa yang Anies lakukan hari ini, ya, akan menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana menurut kalian?